Halo, apa kabar? Sehat semua bukan? Ya, kali ini saya Widodo Pangestu akan menemani kalian untuk belajar tentang mesin konversi energi. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk mematuhi aturan normal baru. Memakai masker ketika keluar rumah, menjaga pola hidup sehat, dan jangan lupa berolahraga. Ya, siapkan buku catatan kalian, catat hal-hal penting yang akan saya sampaikan, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir sesi atau di grup WA kalian masing-masing. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama tentang mesin konversi. Kita lanjut di mesin konversi energi. Mesin konversi energi ini adalah sebuah materi teori yang akan mendukung materi-materi yang lain. Akan dibagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas tentang jenis-jenis energi dan dua contoh mesin konversi energi. Dan pertemuan kedua akan membahas satu contoh mesin konversi energi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami sifat-sifat energi. Yang kedua, dapat memahami konsep mesin konversi energi. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan proses atau cara kerja contoh-contoh mesin konversi energi. Jadi pada materi kali ini saya akan sajikan tentang pengertian energi dan sifat-sifatnya serta jenis-jenisnya, dan juga saya berikan 3 contoh sebuah mesin konversi energi yang nanti akan saya jelaskan cara kerjanya. Lanjut ya. Oke, sebelum kita bahas mesin konversi energi, pasti kita sudah pernah mendengar istilah energi. Apa sih energi itu? Menurut hukum fisika, ada yang namanya hukum kekekalan energi. Di hukum tersebut mengatakan bahwa energi itu adalah kekal, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat pula dimusnahkan. Atau dalam kata lain, energi itu adalah abadi. Jadi, apa sih energi itu? Dari hukum kekekalan energi, kita dapat menyimpulkan bahwa energi adalah suatu zat yang bersifat abstrak. Yang dimaksud abstrak adalah tidak dapat diwujudkan adanya, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Nah, sekali lagi, energi adalah suatu zat yang bersifat abstrak, tidak dapat diwujudkan adanya, tetapi dapat dirasakan. Dan sekali lagi, energi adalah kekal. Nah, dari penjelasan tersebut, kita lanjutkan tentang sifat-sifat energi, di mana energi mempunyai 4 sifat. Yang pertama, yaitu adalah transformasi energi. Energi dapat berubah bentuk. Yang kedua, transfer energi. Energi dapat dipindah dari benda satu ke benda lainnya. Lalu energi dapat bergerak. Satu benda, lalu dia dapat bergerak atau berpindah. Namanya energi kinetik. Dan energi adalah kekal atau abadi. Jadi, satu-satunya yang abadi di dunia ini adalah energi, bukan hubungan kalian ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang 2 jenis energi. Secara umum, jenis-jenis energi kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah renewable energy atau energi terbarukan. Nah, apa sih energi terbarukan? Yaitu energi yang berasal dari sumber-sumber yang tidak akan pernah habis yang ada di alam semesta. Contoh, panas matahari yang biasanya dimanfaatkan menjadi energi listrik. Lalu angin, hujan, panas bumi, dan energi-energi lain. Bawahnya energi terbarukan adalah unrenewable energy atau energi tidak terbarukan, yaitu energi yang berasal dari sumber-sumber yang akan habis. Contoh, gas bumi, minyak bumi, fosil, dan sebagainya. Nah, apabila gas bumi dan minyak bumi itu dieksploitasi terus-menerus, maka suatu saat cadangan energi tersebut akan habis yang ada di bumi ini. Maka bijaklah kalian dalam menggunakan sumber energi tersebut. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang macam-macam energi. Macam-macam energi yang kita bahas di sini, diantaranya yang pertama adalah energi kinetik, yaitu adalah energi yang berasal dari benda yang bergerak dan memiliki kecepatan. Contohnya seperti gambar yang ada di depan kalian.
Lalu energi potensial yaitu adalah energi dari suatu benda yang berasal dari kedudukannya. Contoh, ada benda yang jatuh, maka benda tersebut sebenarnya memiliki energi potensial. Contoh lagi adalah air yang berasal dari air terjun, karena air tersebut jatuh dari atas ke bawah. Lalu energi mekanik, yaitu gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Contohnya adalah turbin, di mana turbin tersebut memanfaatkan energi potensial air yang jatuh dari atas ke bawah, diterima dan oleh turbin tersebut akan diubah menjadi energi kinetik. Nah, selain 3 energi yang telah saya sebutkan di atas, ada banyak macam energi sebetulnya. Di antaranya ada energi panas, energi kimia, energi listrik, dan lain-lain. Silakan dicari sendiri ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya definisi dari mesin konversi energi? Kalau kita bicara tentang mesin, maka bayangan kita mesin itu adalah sebuah alat. Konversi adalah perubahan energi seperti yang saya jelaskan tadi. Maka mesin konversi energi adalah sebuah alat yang mampu merubah bentuk energi sehingga dapat menguntungkan atau dimanfaatkan dalam kegiatan manusia. Itu adalah mesin konversi energi. Apa saja macam-macamnya, maka akan kita berikan contohnya. Yang pertama, motor listrik, kompresor, motor bakar. 3 contoh yang saya berikan ini erat kaitannya dengan dunia otomotif. Ya, karena kita dari jurusan otomotif ya. Yang pertama adalah motor listrik. Namanya motor pasti identik dengan energi gerak. Betul. Nah, sumbernya adalah dari energi listrik. Maka motor listrik sebenarnya adalah sebuah mesin konversi energi yang merubah energi listrik menjadi energi gerak. Kalau kompresor itu adalah sebuah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi potensial yang dimiliki oleh sebuah fluida. Lalu motor bakar, di mana dari energi kimia dari bahan bakar dia bisa menghasilkan energi gerak. Sebenarnya mesin konversi energi adalah macam-macam, termasuk pompa, ada lagi turbin dan seterusnya. Tetapi yang berhubungan dunia otomotif ada 3 alat ini atau 3 mesin ini. Maka mari kita bahas satu persatu. Disimak terus dan siapkan catatannya. Yang pertama adalah motor listrik. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu sebuah perangkat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kalau di dunia otomotif sebenarnya digunakan untuk apa sih? Nah, kalau di otomotif atau di kendaraan sendiri, motor listrik itu digunakan sebagai motor starter, di mana berasal dari arus dari baterai, dia mampu menghasilkan energi gerak untuk menggerakkan mesin kalian. Atau di kendaraan ada namanya kipas radiator. Nah, kipas tersebut menyala karena adanya energi listrik. Sama sih dengan kipas angin atau peralatan rumah tangga yang lain yang menggunakan motor listrik. Jadi itu adalah salah satu contoh pemanfaatan motor listrik pada dunia otomotif dan kehidupan sehari-hari. Nah, lalu motor listrik ada jenisnya enggak? Adalah. Secara simpel motor listrik saya bagi menjadi 2 jenis berdasarkan sumber arusnya. Ada sumber arus DC, ada sumber arus AC. Jelaslah ya, sumber arus DC yaitu adalah motor listrik yang berasal dari sumber arus yang searah. Arus searah biasanya didapat dari baterai atau aki. Kalau arus AC atau motor listrik AC yaitu motor listrik yang berasal dari arus listrik PLN. Oke, bisa dimengerti ya. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana sih prinsip kerjanya sebuah motor listrik? Kalau kita bicara prinsip kerja secara teoritis, maka saya yakin kalian akan kesulitan. Sebenarnya simple. Motor listrik itu penerapannya yang mungkin benda yang sering kalian lihat adalah sebuah dinamo. Mungkin kalian masa kecilnya pernah bermain Tamiya ya. Nah, dinamo itu adalah salah satu bentuk motor listrik yang paling sederhana. Bagi yang pernah membongkar dinamo, di dalamnya pasti ada namanya lilitan sama medan magnet. Bagaimana dinamo bisa bergerak?
karena di sana ada baterai atau sumber arus listrik. Prinsip kerjanya adalah apabila sebuah kumparan dialiri arus, maka arus tersebut akan mengalir berlawanan pada sisi kiri dan sisi kanan, sehingga kumparan tersebut akan menghasilkan gerakan memutar. Silakan dilihat di gambar. Kalau teorinya biasanya banyak yang bilang bahwa prinsip kerja motor listrik dia menggunakan arah tangan kiri Fleming. Simple penjelasannya seperti itu. Kalau kurang paham ditanyakan ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya motor listrik paling sederhana adalah ada dinamo Tamiya. Ada apa saja sisinya? Ya ada kumparan atau lilitan, lalu ada medan magnet, dan ada case atau bungkusnya atau covernya, dan sumber arus listriknya dari baterai. Nah, ini adalah konstruksi motor listrik secara umum untuk keperluan peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Sebenarnya sama. Di sini ada yang namanya stator, ada namanya rotor, end bracket, bearing, cooling fan, and bracket, bearing housing, frame yoke, dan sebagainya. Itu adalah komponen pendukung. Komponen intinya adalah stator dan rotor. Rotor itu adalah yang berisi lilitan, sedangkan stator itu adalah magnetnya. Cuma kalau di beberapa peralatan motor listrik untuk operasional yang besar, itu biasanya statornya atau magnetnya berasal dari elektromagnetik. Gitu ya teman-teman. Ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di grup WA-nya saja. Nah, kalau frame sama, yaitu adalah cover, end bracket itu adalah dudukan, bearing itu adalah bantalan agar kumparan atau lilitan tersebut dapat berputar secara lancar. Nah, di sini ada cooling fan. Kenapa di dinamo Tamiya kalian tidak ada cooling fan? Cooling fan seperti namanya, dia berfungsi sebagai pendingin. Karena kalau di motor listrik untuk kehidupan sehari-hari atau keperluan industri, dia mempunyai daya yang besar, dan apabila digunakan setiap terus-menerus akan menghasilkan panas, maka diperlukan cooling fan atau kipas pendingin. Tapi kalau di dinamo Tamiya, saya kira tidak perlu adanya cooling fan ya teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah prinsip kerja simpel dari sebuah motor listrik. Berikutnya kita bahas tentang kompresor. Pasti kalian tidak asing karena kompresor selalu bertemu ketika kita mau tambal ban. Sebenarnya apa sih kompresor itu? Kalau kita bicara kompresor, maka kita akan tidak lepas membahas tentang udara yang bertekanan atau ada udara yang mengembus atau disemprotkan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Kompresor sebenarnya adalah suatu alat yang berfungsi untuk memampatkan atau mengkompresikan udara agar tekanan udara menjadi lebih tinggi sehingga dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Nah, bagaimana caranya kompresor bisa memampatkan atau mengkompresikan udara tersebut? Kita lihat materinya. Nah, sebelum kita ke cara kerja, di sini terdapat dua jenis kompresor yang secara umum dapat kalian jumpai. Yang pertama, sebelah kiri ada namanya single acting atau kompresor dengan single piston. Bisa kalian lihat. Nah, di sini kompresornya dia memiliki satu piston atau sebuah piston. Nah, piston tersebut nanti di dalamnya dilengkapi namanya poros engkol, connecting rod, sama yang ini namanya silinder. Pistonnya ada di dalam ya, anak-anak. Untuk yang di sebelah kanan ini disebut dengan kompresor double acting atau double piston. Ya, dimana dari sini kelihatan bahwasanya pistonnya ada dua. Nah, itu adalah merupakan salah satu jenis kompresor. Apakah ada yang namanya kompresor triple acting? Ada juga. Karena semakin banyak piston atau silinder yang dipakai, maka tekanan yang digunakan untuk alat yang digunakan untuk menaikkan tekanan akan lebih baik. Pengkompresian tekanan akan lebih cepat. Nah, sebelum kita ke cara kerja, kita bahas dulu nih konstruksi kompresor. Dari gambar di samping saya, konstruksi kompresor dapat dilihat. Ada namanya tangki udara, ada namanya silinder. Nah, silinder itu nanti satu paket dengan piston, dengan poros engkol, dan ada katup isap.
dan tentunya katup keluar. Lalu ada motor atau sumber daya. Nah, sabuk V dan aliran udara keluar. Kita bahas satu persatu. Motor. Ya, motor itu adalah mesin konversi energi yang mengubah energi gerak mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor ada dua jenis ya, ada motor bakar, ada motor listrik. Nah, kompresor ada juga yang menggunakan motor listrik. Nanti kalian ketika berada di bengkel sini jangan kaget apabila kompresor motornya nyala sendiri karena dia dihubungkan dengan arus listrik. Sedangkan untuk motor kompresor yang berasal dari motor bakar itu motornya seperti motor-motor ya seperti kalian tahu di pinggir jalan itu. Ketika mau mengisi kompresor maka harus dinyalakan dulu dengan bahan bakar bensin misalkan. Itu adalah salah satu motor yang digunakan sebagai sumber tenaganya kompresor. Kok bisa gitu ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Lalu ada piston. Piston ini adalah salah satu komponen penting di kompresor. Karena pistonlah yang menghisap dan menekan udara. Pistonlah yang dapat menghasilkan udara bertekanan. Jadi kalau tidak ada piston ya mustahil udara bertekanan ada di dalam tangki udara sebuah kompresor. Tangki yaitu adalah sebagai penampung udara yang telah dikompresikan. Jadi udara mampu bertekanan itu karena dimanfaatkan. Udara terus ditekan lalu dimasukkan ke dalam tangki udara. Nah, jadi yang terakhir adalah V-belt. V-belt ini ya ini penting juga karena dia akan menghubungkan putaran dari motor ke putaran poros engkol. Nah, poros engkol itu jadi satu dengan piston dan silinder ya anak-anak. Nah, bagaimana cara kerjanya? Dari keempat komponen ini bisa membentuk sebuah cara kerja. Oke. Cara kerjanya adalah motor sebagai sumber daya akan menghasilkan putaran. Bisa jadi dari motor bakar atau motor listrik. Nah, putaran tersebut akan diteruskan oleh V-belt atau dihubungkan oleh V-belt ke poros engkol. Poros engkol berputar, maka dia akan menggerakkan piston. Piston bergerak dari atas ke bawah. Apabila piston bergerak ke bawah, dia akan menghisap udara dari luar, dan ketika piston bergerak ke atas, dia akan menekan atau mengkompresikan udara sehingga tekanannya lebih tinggi dan akan dimasukkan ke dalam tangki udara. Kira-kira secara simpel prinsip kerjanya kompresor seperti itu. Saya ulangi. Dimulai dari putaran yang dihasilkan oleh motor, lalu putaran tersebut dihubungkan oleh V-belt ke poros engkol, dan poros engkol berputar akan menggerakkan piston. Gerakan piston naik turun ya. Ketika turun dia menghisap udara dari luar, dan ketika dia piston bergerak naik maka dia akan mengkompresi sebuah udara sehingga menghasilkan udara yang bertekanan dan akan dimasukkan ke dalam tangki udara. Bisa dimengerti ya? Nah, saat poros engkol berputar menggerakkan piston, maka piston akan bergerak naik turun dan gerakan tersebut akan membentuk suatu siklus kerja. Bagaimana sih siklus kerjanya? Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya di sebuah silinder piston poros engkol maka di sana juga ada katup. Siklus kerja yang pertama adalah siklus kerja atau langkah hisap, di mana piston bergerak dari atas ke bawah dan katup hisapnya membuka. Gerakan piston dari atas ke bawah tersebut akan menghisap udara luar masuk ke dalam silinder. Nah, di dalam silinder ketika piston akan bergerak dari bawah ke atas, maka langkah hisap tersebut akan berganti dengan nama langkah kompresi dan langkah pengeluaran. Langkah kompresi yang dimaksud adalah udara yang telah dihisap dia akan dikompresikan atau tekanannya dinaikkan. Apabila tekanannya sudah dinaikkan, katup pengeluaran akan terbuka dan udara tersebut sudah menjadi udara bertekanan dan dimasukkan ke dalam tabung kompresor.
Nah, namanya siklus, maka kejadian tersebut akan selalu berulang apabila mesin kompresor menyala. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat langkah hisap bagaimana. Terlihat katup hisap membuka, pistonnya bergerak ke bawah. Lalu ada udara masuk di sana. Nah, setelah itu ada langkah kompresi dan langkah keluar. Dia jadi satu langkahnya, di mana piston sama-sama bergerak ke atas dan katup pengeluaran membuka, sehingga udara yang sudah dikompresikan tekanannya menjadi naik dan akan dimasukkan ke dalam tangki kompresor. Maka tidak heran di dalam tangki kompresor itu berisi udara yang bertekanan. Kalau apabila tekanannya sudah penuh, maka mesin atau motor kompresor dia akan mati. Tapi apabila tekanannya kurang, maka mesin kompresor harus dihidupkan. Ada yang nyala otomatis sih, tetapi untuk yang memakai motor bakar biasanya mesin harus dinyalakan secara manual. Nah, udara bertekanan tersebutlah yang biasa dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan manusia. Contoh, kalau di dunia otomotif dapat digunakan untuk menambah tekanan angin. Ya, digunakan untuk alat-alat seperti bor, atau yang ada lagi alat seperti impact. Ya, impact itu adalah suatu alat yang digunakan untuk melepas dan memasang sebuah baut menggunakan tenaga udara yang bertekanan, atau disebut dengan pneumatik. Udara bertekanan itu disebut dengan pneumatik ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang mesin konversi energi beserta dua contohnya. Untuk motor bakar akan kita bahas di materi berikutnya. Jika ada pertanyaan, sekali lagi saya jelaskan, silakan bertanya di grup WA. Oke, selamat belajar dan sampai bertemu di pertemuan kedua. Terima kasih.